Di, orang malah saya yang gini, sayang sama aku, sayang sama aku jangan pingsan udah, enggak apa-apa aku, itu parah kawan, udah keluar, orang gitu. Oke, di sekujur tubuh lu itu ada berapa jahitan? Perasaan tiba-tiba kok takut gitu, jatuh, langsung dibangun. Oke, Zat, terima kasih gue udah disambut di rumah lu nih gitu kan. Bang Betis. Lo kenapa ketawa? Lo kenapa ketawa? Gue seneng liat kondisi dia sekarang yang udah agak pulih, udah pulih gitu ya sebenarnya kan. Padahal itu cepet banget, sebulan ya, sebulan. Iya. Itu tergolong cepet loh. Nanti kan gue juga pengen tahu cerita sebelum dia ngerasain jatuh sampai akhirnya sekarang gitu kan. Biar kalian mungkin biar tahu yang sebenarnya itu gimana kondisinya. Nah gini, sebelum lu di tanggal berapa? Masih ingat nggak? Aduh, gue lupa deh tuh. Anggaplah Pokoknya sebulan ini lalu ya. Udah minggu keempat sih. Di hari Minggu ya berarti ya? Di hari Minggu iya. Di hari Minggu. Nah sebelum hari itu lu memang lagi ada persiapan apa sih? Sampai akhirnya lu ke Cicangkal untuk nyeting gitu. Sebelumnya makasih banyak ya Bang Ferry ya. Maafin nih keadaannya kayak gini nih ya. Keadaannya Santai, dulu. santai. Nah iya, waktu itu kan memang posisi sentul tutup ya. Tutup. Sentul tutup. Udah gitu kan waktunya juga persiapan udah mepet kan karena minggu depan ini ada street race. Ya kan? Nah, gue udah rencana tuh mau ikut street race, ya kan? Mau meramaikan. Nah gue bingung. Ini waktu udah mepet tapi nggak ada persiapan, gitu kan? Mau nyeting di mana ya? Gitu. Dapat info Cicangkal nih dibuka buat 500. Ngomong sama Bang Yani, Bang gimana kalau kita coba di Cicangkal, karena kan memang di Sentul itu kan buat sewa private itu kan memang nggak bisa juga saat itu kan. Ada mobil Porsche lagi sewa 2 minggu, jadi nggak benar-benar nggak bisa dipakai sama sekali gitu. Akhirnya gue nyari info, Pak Haji gimana, buat 500 layak gak, bisa gak, datang aja dulu gitu kan, dia bilang gitu kan. Akhirnya saya konfirmasi ke Bang Yani, ayo Bang kita datang dulu, kita coba ya, walaupun ya pahitnya ya kita nggak dapat 500 ya minimal kita dari 0 ke 400 atau ke 300 kita dapat rasa lah gitu kan, motor udah napakin jalan gitu kan. Kurang-kurangnya apa ya, walaupun nggak maksimal seenggaknya kita dapat data gitu kan, daripada nggak sama sekali kan tiba-tiba balap begitu kan konyol. Kalau saya kan orangnya nggak bisa kayak gitu. Dan walaupun ujung-ujungnya nanti buat 500 itu udah ngerasa cukup aja ya Pak di 400 untuk nyeting gitu ya, sampai sebenarnya. pas begitu kejadian pun juga itu bukan putaran awal gitu. Gua kan di sana kan nyeting 3 motor ya, Sunmori, Sporting sama standar bebas. Nah ini Sunmori sama Sporting ini udah jalan gitu. Bungkus. Udah dapat 3 lap gitu, masing-masing 3 lap udah istilahnya udah oke gitu kan, udah lanjut nih. Lanjut ke standar bebas. Nah standar bebas pun juga itu putaran yang ketiga apa ya kalau nggak salah gua ngerunning gitu. Dan bener-bener tuh di situ juga udah istilahnya nggak ada tanda-tanda gua mau jatuh karena memang feel-nya udah dapet gitu. Feel-nya di lintasan itu udah dapet gitu kan. Justru ke satu, kedua aman gitu ya. Yang ketiga ya pasti aman-aman aja harusnya gitu ya, gitu harusnya, kan. Kalau dari awal udah ngebaca satu udah kurang safety, lu pasti akan takut yang kedua ketiganya gitu. Soalnya bener-bener nggak ada rasa, bahkan feel-nya pun udah dapet. Wah ini motornya kalau di sini nggak bisa tracknya menurun gitu kan, gearnya nggak bisa kita samain sama gear yang di Sera Bang, gini. Minimal kita dapat dari 1 sampai 5 aja dulu, gitu kan. Ntar finishingnya gampang di sana, gitu kan. Udah tuh, ya kan. Pas kejadian, nah ini gue juga bingung jawabnya kan pas begitu ditanya sama pihak-pihak sponsor, pihak panitia, pihak yang punya motor pun, mekanik pun pada nanya ke gua, mekanik yang dari luar juga. Itu kenapa? Karena kan pada mempertanyakan kan ini motor ya, spekulasinya kan pada kayak gitu. Ternyata kan enggak tahu saya. Lalu tuh jatuh kenapa, Ja? Enggak ada apa-apaan, saya bilang gitu. Motornya gue enggak lah, kan itu kan udah putaran yang ketiga. Kalaupun ada masalah gejala-gejala kayak gitu, nggak mungkin saya paksain gitu kan. Lah terus kenapa gitu kan, nggak tahu. Saya tiba-tiba masuk finish, dan itu pun pas finish ya masuk saya belum sempat ngerem. Jadi karena kan memang jarak pengeremannya kan panjang ya, jadi bukan karena
pemaksaan direm gitu, bukan gitu. Bahkan saya belum ngerem, orang baru nutup gas tiba-tiba motor setangnya langsung oleng. Motor oleng, saya dilempar dari motor, terus ada yang bilang nge-gym. Enggak lah, kan kalau pas begitu saya kelempar motor masih jalan terus. Oh iya. Motor masih jalan macet terus. Ya? Kalau macet kan nggak mungkin. Iya. Ya kan, motor masih jalan terus. Ini masa motor masih jalan terus. Akhirnya saking penasarannya, Bang Yani juga kan nggak enak kan sama saya, kan tanggung jawab dia. Dia sampai rumah, selesai saya berobat, itu sama dia dibelah lagi sampai subuh. Dilihat kaki-kaki, komstir, ban, arem, sampai mesinnya pun dibelah. Nggak ada masalah sama sekali. Bingung. Saking nggak enaknya itu kan. Dia video, sampai dia videoin, dia kirim ke saya, "Ja, lihat Ja, kalau gue minta benerin." "Enggak Bang, saya nggak nyalain motor, saya pun juga bingung," gitu kan. Akhirnya dia penasaran ya kan, dia sharing sama orang-orang yang istilahnya ya, yang kuat sama agama lah atau segala macem. Memang ada yang mengkait-kaitkan dengan hal gaib lah gitu kan. Cuman kan saya kan 50-50, dibilang percaya, dibilang enggak ya, karena saya nggak lihat gitu kan, sesuatu yang kayak gitu kan saya nggak bisa lihat gitu kan. Saya nggak punya kapasitas buat ke situ, jadi ya saya nggak mempublis masalah ini ke luar gitu, karena memang nggak ada bukti validnya gitu. Tapi lu ngerasain, ngelihat, sorry, maksudnya saat itu feel-nya kayak ada sesuatu yang di luar dugaan, dalam artian ngelihat sesuatu benda apa yang gaib gitu, enggak kan? Nggak ada, jadi memang benar-benar. Tapi kalau buat ngerasa kayak motor nyenggol sesuatu ada. Tapi waktu itu pas saya kan memang pas jatuh kan saya masih sadar. Saya sempat begini kan ke jalanan tuh dalam keadaan nggak sadar. Nggak ada apa-apa, saya nggak nginjek batu, nggak nginjek hewan segala macam, nggak ada. Nggak ada. Gitu. Karena memang ya merasanya memang seperti itu gitu. Nah, perasaan setelah pas di ketiga lah ya, pas settingan ketiga. Ya. Di setar lu punya perasaan apa di situ? Nggak ada. Nggak ada apa-apa nih. Itu nggak ada apa-apa ya. Pokoknya saya fokus buat nyeting motor aja gitu, buat ngerasain motor. Tapi pas sampai 500 memang ada perasaan tiba-tiba kok takut gitu. Sampai kayak udahlah, terabas aja kan. Terabas terus mau sampai 500 tuh detik-detik mau jatuh. Saya terabas terus, tiba-tiba langsung, ya mungkin pikiran saya kosong kali kan, bagaimana tiba-tiba langsung begitu aja ya, namanya ban kecil kan gripnya kan nggak kayak ban gede ya, jadi dia kalau misalkan kecepatan tinggi kita bergerak dikit aja tuh langsung kan nggak ngegrip ban gitu kan, kabur kemana-mana udah gitu kan. Kondisi aspal kan, permukaan itu kan kasar ya, maksudnya nggak halus gitu, bukan diperuntukkan memang buat itu gitu kan aspal bandara. Gitu. Jadi itu penyebabnya itu yang bikin luka saya parah juga. Nah itu takut setelah udah merasakan takut, itu gelap nggak sih? Enggak kerja. Nggak ngeblank itu enggak. Memang ada sempet tiba-tiba panik aja, tiba-tiba takut gitu. Dengan rasa deg-degan juga kan? Deg-degan. Detik-detik mau finish itu emang ada perasaan kayak gitu. Jadi ya saya simpulin ini 50-50 antara gangguan gaib atau pikiran saya yang kosong gitu, ngelamun kali ya, gimana, capean. Tapi saat itu memang lu lagi ada masalah atau enggak nih di luar ini? Alhamdulillah nggak ada. Masalah sih ada, masalah kantong. Canda. Itu manusiawi ya. Masalah kantong mah bolong kali. Kayaknya. Jadi keluar terus gitu. Orang bilang nggak ada masalah itu dari itu bohong. Iya bohong. Pasti ada lah. Iya ada. Ya itulah yang makanya saya bilang saya nggak terlalu publis masalah ini keluar gitu. Banyak orang yang spekulasinya, wah itu motornya nge-gym ngunci ya, aku masa tiba-tiba jatuh itu gini-gini. Enggak. Alhamdulillah enggak. Saya nggak menutupi siapapun, dan emang itu memang kejadian ya begitu adanya gitu. Kalaupun saya bohong ya saya kualat yang ada ya kan. Gitu. Yang kejadian kayak gini masa kita main-main ya kan, enggak lah gitu. Oke, berlanjut ke hal setelah jatuh. Nah, di situ lu ngelihat seseorang, siapa ada di situ? Yang bantuin lu saat itu siapa? Karena waktu pas treknya itu ya, kondisi medannya itu kan menurun. Jadi itu kan lebar. Jadi saat itu gue jatuh tuh emang bener-bener, jangankan panitia, semua yang ada di situ nggak ada yang tahu gitu. Mekanik gue aja kan nggak ada yang tahu. Taunya gue nyeting aja ya kan.
baik-baik aja, dia kan posisinya kan turun gini, turunan gitu finishnya, jadi posisi badan gue tuh di kalingan gitu, nggak Iya, ada kalau dari apa-apa. setar malah justru nggak kelihatan gitu ya. Ada orang lepas burung, itu yang nolongin gue orang lepas burung bang. Jatuh, langsung dipanggungin, bang sini bang, saya bilang gitu kan. Saya ngeliat ke setar, wah dari motor yang lepas ya kan. Waduh. Ada, saya sempat begini, saya sempat ngerangkak begini kan. Oh, menghindar gitu. Iya menghindar, aduh, lagi pas lagi begini ya kan, tangan adu-aduan juga. Tapi mau nggak mau kalau saya di sini juga, aduh kelindes. Kelindes. Saya sempat mikir ke situ mas, waktu saya bisa minggir gitu kan, abis jatuh kecepatan tinggi kan, pala kan bisa sempoyongan begini, itu masih saya sempetin kayak gitu. Helm nggak lepas ya? Masih ada di pala. Masih ada. Masih ada di kepala. Ditolongin tuh sama yang lepas burung. Wah, ini parah nih gini. Bang, jangan main bangunin aja, saya bilang. Saya masih ngomong tuh, masih sadar. Masih sadar, alhamdulillah. Oh iya, kenapa bang? Patah ya kakinya? Nggak tahu. Udah, gendong aja tidur, kan bawain ke setar, saya bilang gitu. Dibawain sama dia tuh, sampai burungnya ditinggal. Oh, jadi ke setar dulu? Nah, bukan ambulannya nggak nyamperin ke situ? Bukannya nggak nyamperin, emang beneran nggak ada yang tahu kalau jatuh. Ya, saya juga nggak bisa nyalain itu. Ya kan, kalau saya pun juga mungkin kalau saya ada posisinya, bukan saya yang jatuh, saya di setar, saya nggak tahu gitu kan. Emang saya ngeliat sendiri. Pas saya ngeliat begini tuh, orang-orang tuh di sana tuh dari pandangan saya di finish gitu kan, geletak. Saya ngeliat ke setar itu nggak kelihatan sih, cuman ya paling kecil lah gitu. Tiba-tiba motor datang dari tengah, boh, saya untungnya metik. Ya pak, masih untung. Orang Indonesia, orang jatuh juga masih bilang untung. Masih ada untungnya, iya. Pas datang tuh ada joki Aden sama si Bokir datang tuh, baru dia ngasih tahu ke pihak bengkel, dia kebetulan saya habis jatuh, nggak lama dia nyeting tuh lewat. Aden pakai nanya lagi, kenapa orang darah pakai nanya kenapa lagi, dan kenapa ya jatuh lah. Jatuh. Dia sempat kau si Aden gimana sih. Kondisi lagi kayak gini loh. Berarti Aden saat itu lagi kondisi udah finish. Pelan. Iya, udah ngerem. Mungkin di saat itu dia 400-an kali ya. Dia kaget ngeliat saya digendong udah begini kan. Dengan tangannya semua udah darah semua. Udah ngucur terus. Kan, dia panik kali nengok. Muter balik langsung nyamperin saya. Kayak nanya, kenapa? Pengen nangis ya. Canda Den. Mereka pada nyamperin nih ke tempat lu jatuh berarti. Dia nyamperin. Apa udah keburu naik ambulan? Enggak. Saya kan posisi kan waktu itu kan di tangannya cuma satu orang. Masih sendiri, masih di orang kandang pinggir. burungnya diturunin dari motor, ditolongin sama dia. Terus saya naikin ke motor, terus akhirnya ada temennya tuh lagi tuh, ya kan. Kalau Aden kan posisi kan dia kan lagi bawa motor balap, nggak bisa aja kan, istilahnya bingung mau digeletakin di mana motornya. Ya kan, akhirnya dia yang bisa dia lakukan ya udah dia nolong sama si Bokir tuh berdua tuh dia setar manggil Pak Haji, manggil Marsal. Marsal pun waktu itu posisinya ada di 400. Bukan di mana. Jadi benar-benar enggak ada yang tahu. Enggak ngelihat juga. Medannya sulit itu. Orang pas jatuh aja motor, percaya gak lu? 3 kali dicari nggak ketemu. Oh, maksudnya yang serangnya kemana nggak tahu nih? Serangnya kemana nggak ada yang tahu tuh, motor ke alang-alang. Jadi ketahuan itu pas angin gede. Pas angin gede, alang-alangnya kegeser, motor tuh di situ kelihatan gitu. Motornya juga nggak kenapa-napa. Jadi lu sempat ngeliat motornya dulu, baru ini kira-kira kurang lebih cukup lama ya ambulan datang ya sampai mereka dipanggil dari Star. Kalau motor cerita dari dapat cerita. Dapat cerita dari Bang Yani, ya motor aja susah aja dicari aja, gua sampai 3 kali bolak-balik. Ke motor kemana? Udah mikir aneh-aneh aja lagi nih. Mikir aneh-aneh gitu, lu jatuh kagak ada bekasnya aja. Gitu, darah lu doang gitu. Bahkan bekas sesetan ban ke jalan aja itu enggak ada. Enggak ada. Jadi emang bener-bener enggak ada bekasnya, apalagi tanda-tanda suara gua jatuh gitu enggak ada. Akhirnya lu dinaikin ke ambulan. Dan itu masih sadar ya? Masih sadar, cuman yang ya udah, maksudnya ya namanya kita darah ngucur terus, saya kan juga kan punya tenaga kan terbatas, maksudnya buat nahan lukanya segala macem, ya kan, buat nahan rasa sakit. Udah kita kan posisi kan di ambulan kan saat itu kan nggak ada oksigen Bang. Karena memang udah maksudnya nggak dipersiapkan untuk kayak gitu, maksudnya
nggak ada kepikiran bakal kayak gitulah gitu kan. Sempat panik gue di situ karena kenapa kan, jatuh, jantung gue deg-degan, darah ngucur terus, juga udah memar, perih segala macam, udah jadi satu dah tuh rasanya. Cuma satu yang dibilang sama Bang Yani, tolongin gue jangan pingsan, lu pingsan selesai, gitu kan. Terus saya juga kan pernah punya pengetahuan juga ya soal tentang jatuh itu Ya, kan. pengalaman juga. Pengalaman kalau jatuh nggak boleh diri, nggak boleh minum. Itu emang benar-benar rasanya itu benar-benar aus banget. Itu kayak orang puasa udah lewat isya belum minum. Itu kayaknya lebih dah. Gitu, benar-benar udah aus gitu kan, dicampur kan luka ini kan. Bawahnya pengen minum, tapi kan saya kan punya pengalaman ya, maksudnya punya sedikit pengetahuan lah soal celaka-celaka kayak gitu. Kalau gue minum gue selesai, tapi ya gimana kan, ini rasanya udah nggak kuat gitu. Jadi ya udah, tenaga gue makin habis, udah gitu macet lagi, macet buat di Cangkal tuh, aduh, saya bilang dinyalain sirene tetap aja lewat jalan-jalanan rusak dulu. Alhamdulillah ya, maksudnya Allah masih kasih gue kesempatan hidup, terus ngasih sehat lagi, mempermudah segala macam gitu kan. Di ambulan ya gimana terus? Sampai rumah sakit baru gue dapat oksigen. Saya minta di rumah sakit tuh pertama oksigen, karena emang bener-bener saya udah gimana ya, susah dijelasin gitu. Kalau ini ya mungkin pernah ada yang ngalamin, kalian semua pasti tahu rasanya kan. Nah di ambulan siapa yang nemenin di ambulan? Yang punya motor. Yang punya motor. Yang Sendiri dia sendiri kan? Karena kan yang lain itu kan harus ngurusin motor, terus barang-barang mobil gua juga kan, semua kan pada ngurusin itu ke rumah sakit, pada mindahin semua gitu. Jadi yang jagain gue tetap yang punya motor. Nggak lama semua tim teman-teman, tim balap yang patak, teman-teman joki semua pada nyusul gitu ke rumah sakit yang terdekat itu. Langsung gue ditangani, dijahit segala macam. Dokter aja sampai bingung, ini kamu jatuhnya kayak gimana, kok bisa sampai kayak gini gitu. Ya pas teman-teman kerabat joki-joki pada nemenin lu di rumah sakit yang pertama, maksudnya masih sadar kan semuanya ini, sampai saat itu masih sadar nih. Ya itu salah satu yang bikin ya power buat gua gitu lah, power buat gua, maksudnya semangat buat gua buat bertahan gitu kan. Ya karena mereka datang gitu. Karena memang kondisi kayak gitu kan yang kita butuhkan itu kan semangat dari teman-teman. Kita ngeliat dia datang gitu kan, istri semua pada datang, itu berupa power buat gua gitu. Maksudnya semangat buat gua buat bertahan gitu kan. Istri lu ada di situ? Ada. Oh enggak, kalau pas kejadian memang kan rumahnya kan samping Cicangkal ya. Dia pulang dulu. Ya kan, karena kan ikut latihan. Ikut, cuman dia pulang dulu ya kan, mau ngambil singkong. Karena kalau saya pulang ke Cicangkal kan emang biasa kan ngambil singkong. Temenan. Oh, maksudnya sebelum kejadian nih dia ngambil singkong. Aku ngambil singkong dulu ya buat dibawa pulang. Oke, ya memang hobinya singkong. Gitu. Saya pulang dulu ya, yaudah. Pas begitu di rumah saya jatuh, tadi kaget tuh disamperin sama teman saya kan. Emang kan sebagian teman saya kan udah kenal sama istri saya kan. Oh, teman yang ngabarin berarti? Teman yang ngabarin ke rumah, gitu-gitu dibawa ke rumah sakit tuh, akhirnya pingsan. Nggak tahu suaminya kayak gitu. Doi pingsan? Pingsan 3 kali. Wah. Karena memang posisinya saat itu mau mandi darah saya. Pas ngeliat lu dia pingsan di hadapan lu. Di hadapan bang. Orang malah saya yang gini, sayang sama aku, sayang sama aku, jangan pingsan udah, enggak apa-apa aku, itu parah kan, udah keluar, bilang gitu, gantian sama si Ida, panggil si Adit suruh kesini, saya bilang gitu kan, teman saya kan, akhirnya dia yang ini. Maksudnya pingsan pertama ngeliat lu pingsan, yang kedua kan ini 3 kali nih. Iya. Yang kedua pas saya di ronsen kan keluar kan, sempat di ronsen juga kan bagian kaki, karena kan ya memang bukannya saya apa gimana ya, emang kondisinya lemes gitu, gimana sih kalau darah berkurang banyak gitu kan, kayak sekarat lah ya. Tatapan kosong, dia lihat pingsan lagi, keluar dari ronsen ngeliat saya pingsan lagi. Saya juga ngomong, saya minta ronsen di bagian kaki ya, ini bekas patah. Oh ini pantesan kirain bengkok kakinya. Oh enggak, saya bilang ini bekas patah gitu kan. Saya kan juga kan punya pengalaman waktu itu kan. Jadi
Akhirnya di ronsen, alhamdulillahnya nggak ada sama sekali cedera di bagian kaki. Cuman di sana kan alat ronsennya terbatas. Namanya habis jatuh kayak gini wajib mas, apalagi kondisi mas tuh parah banget gitu ya. Saya rujuk ya ke rumah sakit yang istilahnya alatnya lebih mumpuni, bisa ngeronsen sekujur tubuh, supaya ya nggak ada hal-hal yang kita inginkan kan, supaya lebih pasti lah gitu kan. Ya udah akhirnya saya setuju, saya tanda tangan di rujuk ke Tebet. Saya pilih di Tebet karena kenapa, kalau ada suatu saat saya mau kontrol segala macem nggak jauh dari rumah gitu. Tadinya mau di Pamulang, saya bilang nanti kalau kita kontrol kan kita kan harus ke situ lagi. Nah mungkin dong kan kita Jakarta Pamulang gitu. Udah akhirnya saya pilih di Tebet gitu. Saya pilih di Tebet, di ronsen segala macem, badan semua alhamdulillahnya nggak ada luka dalam, cuman ada flek emang di dada. Cuma saya bilang waktu itu, dok saya ngerokok, ngopi, makanya ada flek. Alah katanya. Oh iya, saya kira ini apaan gitu. Kira apaan? Oh kamu ngerokok, katanya kamu pembalap, aku ngerokok. Kalau pembalap berat nggak nuntut fisik, saya bilang gitu. Mau ngerokok, mau ngopi terserah, mau begadang, yang penting kira memang drag itu kan nggak nggak begitu pakai fisik banget ya, nggak kayak road race. Jadi kita masih bisa ngerokok. Oh gitu, kira saya balap yang gitu. Oh enggak. Saya Oke, di sekujur tubuh lu itu ada berapa jahitan? 43 jahitan. 43. Kita tahu areanya mana aja nih. yang ini dulu nih, ini aja udah kaki. 3. Gua nggak kasih lihat ya. Mata kaki. Ini yang masih ditutup ada 18 jahitan di dengkul. 18 jahitan. Di sini Tangan kiri. ini sih yang bekas luka-lukanya ini jahitan semua nih. Tadi jahitan, ini jahitan, ini jahitan, totalnya hampir berapa ya? Hampir 15. Ini baru tangan kiri. Tangan kiri. Di sini 10-an ya. Oh nggak salah 10 apa 12 gitu. Di sini. Kalau ini patah. Kalau telapak enggak sih, kan telapak cuma ini doang. Oke, secara luar kelihatannya udah sembuh ya, tapi lu masih ngerasain bagian dalamnya kan cengkram masih. Nah ini gemeter kan ya? memang kan posisi kan saat itu kan nggak memungkinkan buat diurut ya, harusnya juga kan saya kan operasi, cuman kan kalau saya kan udah terbiasa sama dokter patah tulang ya, spesialis urut patah tulang gitulah gitu. Jadi saya nggak mau dioperasi, ini harusnya memang dioperasi. Cuma kan kondisi saya kan waktu itu kan saat itu kan nggak memungkinkan. Jadi tunggu tulang lukanya kering dulu, baru kata dia bisa diurut atau diiniin. Tapi kalau dioperasi bisa hari ini juga. Saya bilang saya nggak mau gitu. Saya nggak mau, takutnya ada efek samping atau segala macem gitu kan. Kalau di tukang patah tulang itu kan ya paling kalau nggak lempeng-lempeng dikit wajar lah, namanya orang. Habis celaka patah tulang kan nggak mungkin bisa sampai sempurna balik lagi gitu ya. Mungkin bisa, cuman kemungkinannya kecil gitu kan. Ya itulah resikonya pembalap. Kalau nggak rumah sakit ya ya gitu dah, paham dah. Kenapa hal ini kita anggap tidak mengejutkan, karena memang resiko pertama adalah jatuh. Jadi ketika dibilang jatuh ya memang orang udah paham gitu kan, iya jatuh udah gitu kan. Cuma masalahnya kenapa jadinya gitu kan, setelah jatuh tuh mudah-mudahan nggak kenapa-napa supaya ya bisa lanjut lagi balap lah ya gitu. Nah resiko yang paling tinggi adalah di bagian kepala. Untungnya memang resiko kita nggak bisa kita hindarin, tapi kita bisa minimalin gitu. Nggak bisa kita hindarin namanya resiko ini, tapi kita bisa minimalin dengan cara apa ya, usaha kita balap pakai helm tuh. Bayangin aja kalau misalkan kemarin saya nggak pakai helm. Nah ini Eza, helm yang dipakai saat dia jatuh, area mana aja yang rusak tuh? Mulut, kaca. Jadi Kaca. ketahuan mulut sama muka. Kalau nggak pakai helm berarti muka kalian Udah pasti. kayak gimana rasanya tuh mukanya tuh? Terus bagian mana lagi? Bagian belakang. Belakang. Rear. Nah ini paling bahaya nih berarti kan? Otak lo ini. Otak. Kalau misalnya nggak pakai helm, otak lo diincer. Bayangin sendiri kan. Makanya gue selalu ngomong sama Terus selain otak nih ya, kanan kiri juga tuh. Jadi kayak ngelingker tuh. Linker itu semuanya. Bayangin deh, tanpa helm pala lu akan kayak gimana tuh. Makanya gue selalu bilang sama junior gue yang masuk yang baru ngerintis lah istilahnya gitu. Tapi yang sekiranya yang dekat sama gue, yang bisa gue bilangin,
pasti selalu gue ingetin gitu. Lu mau gaya apa aja terserah, yang penting satu, lu nggak mau pakai jaket atau pakai sepatu ya terserah itu, yang penting satu, pala lu. Karena kenapa ya, ini sepengetahuan gue yang setahu gue aja ya, semua organ tubuh pusatnya ada di sini. Ya kan? Apa yang kita kerjain semua ada di sini otak. Gitu kan, di sini dulu baru kita kerjain. Yang setahu gue kayak gitu. Ini yang pertama helm gitu. Lu mau biar dipoto di setel lu nggak pakai helm biar kelihatan ganteng gitu kan, selalu ngomelin kayak gitu sama pemula-pemula. Enggak, lu jatuh lu jelek, udah gitu. Tetap lu jatuh lu jelek gitu. Siapa yang mau malu gitu kan gitu, kalau misalkan lu jelek. Lu pakai helm biar lu selamat gitu kan. Kalau seumpama kita amit-amit kayak kejadian kayak gue kayak gini, alhamdulillah kan masih bisa ditanganin ya kan. Yang berat-berat tuh kayak kepala segala macem nggak kenapa-napa gitu. Itu selalu gue ingetin sama teman-teman gue yang istilahnya ya lagi temen-temennya balapan di jalanan lah gitu. Ini pelajaran dari gue yang mudah-mudahan bisa bermanfaat lah istilahnya dari kejadian gue kayak gini buat mereka gitu. Pentingnya helm kayak gitu ya, nggak apa-apa, kita emang nggak bisa ngerubah liaran tetap, tapi kemasannya kita bisa rubah. Kemasannya isinya itu kita balapan kita pakai helm, kita tetap main taruhan tetap, kita liaran tetap, cuman resikonya kita bisa minimalis ya kan gitu. Mekanik udah pusing bikin motor, masa sih kita harus bebanin pusing mikirin resiko kita juga kan, kasihan gitu. Dari kitanya juga, dari mindset kitanya harus dirubah ya. Jadi kan liaran itu ya tinggal namanya aja lah, cuman cara balap kita udah profesional kayak gitu. Nah, di tahun 2023 bang, sama sih kayak gitu-gitu aja. Ya, makanya lu pernah ngerasain tanpa helm kan, yang akhirnya ada transisi pakai helm. Nah itu beban atau perasaan rasa yang dari sisi performa mungkin berubah kali ya. Berubah. Ya benar itu, memang kalau dari masalah transisi kita yang biasa kita nggak pakai helm terus kita pindah ke helm, pasti ada yang namanya perbedaan gitu. Yang awalnya kita ngerasain motor kan, namanya kita nggak pakai helm kan, angin kan langsung nabok ke muka ya. Nah, terus pendengaran juga, tapi kalau pendengaran menurut saya pribadi itu malah lebih bagus pakai helm. Karena kenapa, kuping kita nggak keganggu sama angin harusnya, tapi kenapa ada orang yang bilang, wah kalau pakai helm kuping gue nggak denger. Motor mau pergi suara mesin. Justru kalau menurut gue terbalik, kalau pakai helm malah nggak dengerin apapun yang terjadi di mesin, itu malah kedengeran gitu. Karena kan kuping kita nggak ketiup angin gitu. Iya. Masuk akal sih. Cuman kalau memang ngerasain jalannya motor itu emang beda. Kita kalau nggak pakai helm tuh bawanya kenceng banget. Tapi kalau pakai helm motor kayak pelan gitu, karena mata kita nggak nggak kena angin gitu, nggak ada gangguan segala macam. Kita ngeliat pandangan ke depan juga lebih jelas gitu. Terus Mesin lawan itu ngaruh nggak sih dari sisi pendengaran? Maksudnya lawan ada di belakang seberapa jauh? Ini dari sisi pendengaran ya, bukan mata. Tetap kedengeran. Dengan helm juga tetap kedengeran. Bahkan lebih jelas kalau menurut gue pribadi. Gitu. Bahkan lebih jelas gitu. Itu kalau emang kesulitannya cuman cara ngerasain jalannya motor doang, emang agak berbeda. Memang ya nggak semua langsung bisa lah gitu kan. Tapi kalau kita mau belajar, balik lagi ke kitanya mau belajar, kitanya mau biasain. Sesuatu yang nggak bisa bukan berarti nggak bisa diatasin gitu kan. Yang susah kan nggak bisa diatasin, bukan kayak gitu. Bisa kita atasin gitu. Kalau kita mau belajar, semua balik lagi ke kitanya sendiri gitu. Ini helm mau dibenerin atau begini aja? Tapi sih ya rencana sih si bos mau benerin gitu kan, mungkin kasihan juga ngeliat saya kayak gini gitu. Ini helm satu-satunya atau masih ada lagi? Ada tiga. Ya udahlah. Memang kebetulan lagi senang pakai ini, rezekinya bagus sih. Oh ya gitu. Suges nggak apa-apa, manusia mah bersuges itu lebih juga oke juga. Nah, ini kan kacanya gelap ya, maksudnya gitu kan. Kalau siang pasti lebih oke dong. Misalnya kalau malam nggak mungkin pakai ini. Nggak bisa. MotoGP pun ganti. Kalau di Qatar pakai visornya clear semua kan, walaupun dia udah dikasih penerangan, tetap kita mesti ganti gitu. Kalau nggak ada, mendingan kita minjem. Mendingan kita minjem helm daripada kita harus maksain pakai kaca yang bening lah gitu. Gitu. Saya pun juga kalau sama teman-teman pembalap nih kayak
kayak kemarin kan balap tahun baru kan ada kelas wanita kan. Saya liatin teman-teman saya yang wanita, kok kaca helmnya begitu gelap nggak diganti. Si, udah lepas helm tuh, ganti nih helm gua. Ah jangan, udah kalau kenapa apa lu repot, kagak bisa ngeliat lu jalannya gitu. Tadinya mereka menolak, akhirnya saya jelasin gini, akhirnya mereka mau, ya kan. Itu malam? Malam memang acara kan naik race tahun baru. Gitu. Karena saya ngerasain sendiri, dari kan saya kasih aja kacanya ganti. Apalagi udah baret ya, lu apalagi teman saya sendiri, iya kan gitu. Ya gitulah, saya yang masih hati-hati aja udah begini, apalagi kalau saya sembarangan gitu kan. Salah satu alasan juga kenapa kemarin kan sempat ada beberapa komplain ya dari pihak lawan, dari pihak penonton. Kenapa sih lu main motor tuh tracknya milih-milih mulu ya? Menurut gua anggap 500 meter sekarang teknologinya udah nggak kayak dulu, motornya sekarang makin kencang. Jadi yang kita pikirin itu bukan sekedar track 500, jarak pengereman, lebar lintasan, permukaan aspal, semua itu berpengaruh kalau buat motor-motor sekarang gitu. Bumpy dikit aja motor berantakan. Iya, dia emang bener-bener istilahnya sensitif motor-motor sekarang ya. Kalau kita, ya kasarnya gue salah sih ya, maksudnya gue maksain gitu kan, ya kayak gini gitu. Iya. Ya, yang di Cangkal ini kan memang niat baiknya memang kita hargain ya gitu kan. Bukan berarti menyalahkan gitu, niat baik udah kita hargain. Memang aspal tersebut memang bukan spesialis. Iya, bukan spesialis buat drag. Memang itu landasan buat pesawat gitu kan. Benar, saya juga udah dari balap di situ udah dari tahun 2018. Tapi yang aspalnya bukan yang itu kan? Aspalnya yang itu, itu juga. Saya kan balapnya 201 gitu, baru awal-awal ini ya, misalnya akhir-akhir ini baru dibuka untuk 500, 400. Mungkin kalau buat 400 masih oke, emang kalau buat 500 itu kayak kurang recommended karena emang bukan dari sistem pengereman, bukan itu. Panjang lebarnya bagus, cuman kan yang tadi saya bilang aspalnya bukan diperuntukkan untuk ban kecepatan tinggi banget gitu ya. Karena kan kalau ban drag itu kan kecil ya ukurannya. Gitu. Jadi sangat-sangat membutuhkan aspal yang halus buat grip bannya gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang sensitif dikit yang mengganggu grip ban itu. Ya kerikil, bumpy itu nggak bisa sebenarnya. Makanya kan kemarin street race kan sempat dibongkar kan itunya, garis kejutnya kan di Kemayoran. Karena memang udah bener-bener dipikirin gitu. Oh, situ memang lagi kebetulan emang ada kejutnya. Garis kejutnya ya bener-bener dibongkar ya, karena ya itu dia yang saya bilang tadi gitu. Motor-motor sekarang udah nggak kayak motor dulu, kecepatannya makin tinggi. Di atas 190 loh. Garuk dikit mah gatel, selesai. Langsung diamuk sama motor ibaratnya gitu kan. Lu lagi ngebut aja lu garuk ini. Selesai. Jadi bener-bener di top speed itu kita bener-bener ya, kalau menurut gua ya nggak boleh banyak tingkah, udah diem aja gitu, ikutin motor gitu. Selagi kita masih bisa kontrol ya kita nggak usah gimana gitu. Ya paling layaknya Sentul lah, mantep. Iya. Ya ayo Sentul buka. Iya nih ya, bukan gara-gara Sentul juga kan, karena ya begini. Sesuatu yang infrastruktur kurang kita paksakan ya akhirnya begini gitu. Jadi ya pelajaran buat kita bareng-bareng, bukan buat saya doang. Semoga bermanfaat dari kejadian saya kayak gini gitu kan. Bahwa segala sesuatunya memang harus dipikirkan. Jadi kan liaran itu ya tinggal namanya aja. Cuma semua-muanya kita harus rubah. Harus ada kemajuan gitu. Kita tetap liaran tapi kita kemasannya profesional. Itu kan lebih bagus. Oke ya, bicara safety, di kepala udah di-safetyin dengan helm. Nah, area lain tuh yang kira-kira bisa diadaptasiin gitu, kalau menurut lu area apa lagi nih? Pakaian di tubuh? sih. Pakaian. Gua jujur, gua nyesel gitu. Karena mungkin manusia harus ngerasain dulu baru tahu kali ya gitu. Gua nyesel waktu itu karena gua nggak pakai jaket. Gua pakai inner doang. Pakai inner doang. Biasanya nggak pakai jaket, iya. Jadi kayak ya udah gitu. Menurut perlindungan badan itu emang bener-bener minimal tuh jaket sih. Terus lu pakai sarung tangan saat itu? Enggak. Ya harusnya memang pakai, cuman ya ini kan apa ya? Kayak gini kan nggak bisa dari satu suara doang. Wah, semua harus pakai sarung tangan dah. Karena harus kebijakan bareng-bareng gitu kan ya. Ya mungkin ya mungkin kedepannya kalau misalkan di Serra gue pakai sarung tangan. Kondisinya adalah mungkin
merasa latihan gitu ya, merasa maksudnya. latihan Latihan, mungkin, nggak ada gitu kan. regulasi yang ngelarang Nggak gitu ada kan. regulasi yang ngelarang gitu, benar. Lu kalau beneran resmi, lu pasti tanpa sarung tangan nggak bisa Pasti dong. nggak bisa Nggak setar. bisa ya. Ya mungkin Gitu. gue kedepannya, karena gue juga pernah resmian kan, ya mungkin gue kedepannya kalau buat liaran di Serra, kalau Serra buka lagi gue pakai sarung tangan awal-awal mungkin nggak Jangan mungkin dong. ya nggak ngurangin nama lari juga. Iya. Ya dasar kenceng mau kenceng aja nggak ngaruh kan kalau kita Iya. pakai sarung tangan, pakai helm kayak juga. Sepatu. Lu udah pakai sepatu dong berarti Gue kan? pakai sepatu masih tembus. Masih tembus tuh, pakai sepatu masih tembus. Masih tembus, bukan Bayangin ya. sepatunya jelek, bukan. Emang dasar udah kecepatan tinggi gitu. Tanpa sepatu gimana rasanya tuh kaki? Jari-jarinya lah minimal lah. Ya itu yang tadi selalu gue ingatkan ke teman-teman gue yang baru merintis, yang masih demen-demennya ngebut di jalan, masih ya belum memikirkan. Ya, gue pun juga kan pernah ada di posisi kayak gitu, Iya, iya. gitu. Pernah ada di umuran segitu. Memang kurang peka sama apa namanya resiko, gitu kan. Ya sih, maklumin karena adrenalinnya masih tinggi lah Betul, gitu ya. gitu. Terus apalagi mereka belum pernah merasakan gitu kan. Tapi Gitu. kan kebiasaan itu kan bisa dirubah. Menurut gua ya. Iya. Ya jadikan pengalaman orang lain jadi pengalaman diri sendiri juga, itu juga bagus juga sih sebenarnya. Wah, dia jatuh karena ini, karena begini, karena gini. Jadiinlah pengalaman gitu kan. Segitu orangnya teliti gitu ibaratnya ya. Gue pengalaman ada di balap gini, tapi tetap masih kayak begini. Itu emang nggak Iya. bisa kita hindari, tapi kita bisa minimalin gitu. Ya gue harap yang lain bisa belajar dari gue lah. Iya, iya. Walaupun mereka mau main di jalan, it's okay, silakan. Yang penting satu safety, jalanannya clear, ya kan, remnya dapet, ya. Lu pakai helm udah. Udah. Kalau mau Superman terserah lah. Gua gak bisa ngelarang itu kalau itu. Oh, Karena kan memang nah. sebelumnya kan gua kan udah pernah patah tulang, pernah cedera juga kan sebelum ini. Gua tuh udah hati-hati banget, Bang. Maksudnya udah nggak udah buat mutusin, walaupun kalau terpaksa banget tuh gua nggak mau gitu, main di jalanan gitu. Ya paling kalau ada trek kayak model Cicangka, misalnya Sentul, syukur-syukur Sentul buka lagi, ya udah dua tempat itu lagi aja main gitu. Gitu. Jalanan kalau jalanannya oke secara aspal Kayak sirkuit Kayak non mana tuh permanen kira-kira? gitu. Iya. Nggak masalah. Oh, Kayak- intinya bukan masalah aspal ya, masalah memang liaran yang disebut artinya liaran itu ya udah nggak. Ini nggak di jalanan lagi. Udah nggak jalan Iya, lagi. ya benar-benar tempat yang udah disiapkan, udah diwadahin gitu. Walaupun non permanen tapi yang penting layak, nggak apa-apa gua. Kayak street race gitu kan, maksudnya kan layak lah, emang udah tuh udah standarnya 500 meter kan dari zaman dulu gitu. Iya, iya. Gitu. Ya kayak gitu-gitu kalau buat di jalan raya gitu udah enggak. Satu juga gua, kedua nggak bisa diklaksonin sama kendaraan. Konsentrasi Oh. gua buyar. Iya, karena bawa motor itu gua bener-bener nggak boleh diganggu. Bahkan kadang nih kalau manajer gua aja, kru gua nih tenang. Oh, nggak mau Gitu, disenggol, nggak nggak mau disenggol. Gitu, jadi bener-bener emang gua ngebaca gerak-gerik lawan, dengerin mesin, jangan sampai gua melakukan sedikit kesalahan. Karena kan gerak itu kan kalau salah sedikit kesannya udah Iya. ngaco, udah berantakan gitu kan. Karena juga orang terdekat dari joki kadang suka ngelus punggung ya. Gua kan- Tujuannya menenangkan. Iya, gitu kan. menenangkan. Tapi Gua paham, gua nggak semua paham. orang mau disentuh Iya, gitu kan. apalagi kalau misalkan di jalan gue diklaksonin, gue pengen tinggal aja di motor rasanya. Oh iya, beda-beda lah ya. Maksudnya Beda-beda, setiap iya. orang menenangkan dirinya dengan cara hal yang beda. Ya contohnya kalau Eza nggak mau disentuh, bahkan kalau diajak ngobrol gimana? Kalau diajak Bukan ngobrol sebelum maksudnya setar, nggak boleh gini gitu-gitu. oh nggak masalah kalau sebelum setar, tapi kalau udah engine on itu sebisa mungkin lu jangan ngerubung gua, ya kan? Biarin gua bisa ngeliat lawan, bisa Iya. ngebaca gerak-gerik dia supaya juga kan menghindari yang namanya setar lama, Hmm. itu kan. Kalau setar lama itu kan kerugian buat kita juga. Iya. Masih mesin panas, pasti pas motor lepas pun juga istilahnya nggak maksimal gitu kan. Biarin, gue pengen bareng sama aja gitu kan, pengen ya minimal jangan kecolongan lah gitu kan, syukur-syukur gue bisa mental duluan gitu kan. Makanya udah lu jangan lo ganggu, gue lagi serius gitu kan gitu. Kalau belum engine on mah lo ngajak ngobrol, ngajak bercanda sama gue mah gue tanggepin, tapi kalau udah engine on lo ngelus gue aja gue marah gitu. Udah aja mah lu norak bego digitu-gituin gitu. Tapi ada sebagian orang yang dekat sama lu paham sama hal itu. Paham, udah paham semua gitu, makanya udah biarin aja biarin. Iya, Ntar kalau iya. dia minta burnout, minta pegangin baru kita pegangin gitu.
atau motor yang mati gitu. Paling kalau ini Cak, bensinnya isi dulu Cak, habis. Misalkan kalau tangki 4 kan kecil ya kapasitasnya. Itu gue nggak marah kalau itu. Gitu. Lalu kalau udah mancing RPM dicolek di begini, ya kata gue, gue suka ngomel. Kamu kalau orang yang baru-baru mah, aku nggak mau nemenin Ejo lagi di setar, pernah kayak gitu. Emang dia kayak gitu, jangan digangguin kalau katanya gitu. Kalau sentuhan, kalau panggilan, ini penonton gitu, ini klakson lu keganggu nih, gitu kan? Kalau panggilan penonton mah, biarin aja itu mah emang. Ya terserah dia kayak gitu. Orang ngefans gimana sih? Masa kita dia mau cat-cat, mau dia dukung lawan kayak mau dukung saya, masa saya mau larang gitu kan, biarin aja itu kan. Kalau saya nggak penting jangan disentuh begitu udah gitu loh, jangan. Gue bukan berarti gue gerasak gerusuk itu bukan karena gue nggak tenang atau gue parno, bukan gitu. Gue lagi nyari celah gitu. Sebisa mungkin gue kabur duluan gitu. Ya minimal nggak kecolongan lah gitu. Karena kan kita kan nggak pakai lampu, ngimbangin RPM musuh itu susah. Musuhnya batu, kitanya batu, kagak bakal ketemu, gitu kan? Gitu. Oke, cukup. nah, gue akan sambungin cerita ini. Tapi ada satu hal yang gue pengen penasaran nih, adalah menghadapi lawan versinya Eza gimana gitu kan. Tapi sebelumnya kita juga akan ngobrol tentang masa lalu lah, masa kecil gitu ya. Ini di episode berikutnya ya. Gitu. Thank you. Sama-sama.